Dokumentasi ada, uang ada, disuruh memperbaiki, Bapak itu bisa banding, ya, kasih kalimat. Menurut saya ternyata yang saya buat tidak benar sesuai dengan petunjuk dan lengkap. Itu saya akan ajukan banding. Insya Allah nanti penilai lain akan melihat dengan cara pandang yang beda. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyadari, ya kemarin saya belum ada umpan balik. Ya udah bikin umpan baliknya. Ini mau balik teman-teman di sini. Umpan balik boleh juga pakai Google Form, tulis tangan juga bisa. Ya. Tulis tangan bisa, Google Form bisa. Kok berubah begini kok? Ya, terkait dengan pemahaman materi yang telah disampaikan dan pembawaan kita. Bapak Ibu, jadi yang belum menonton tahapannya adalah menonton dulu satu persatu ya, tonton dulu videonya satu persatu. Kan ibu, kok jadi keluar? Satu persatu dan jawab soal yang ada di sana. Ini kerom, ibu tadi buka kerom kan? Enggak. Iya. Kenapa dibuka yang? Coba masuk ke modul 2. Nih, dalamnya lagi banyak kan? Satu-satu ini. Iya. Belajarin, tonton. Nanti tulis reflektifnya apa? Ini diklik yang mana? Tonton dulu video ini ya. Dia harus sampai centang 7. Kayak gini nah. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru. Di modul sebelumnya kita sudah menyegarkan kembali pemahaman kita tentang kurikulum. Nah, sekarang kita sampai pada materi pertama di modul pembelajaran paradigma baru, yaitu materi prinsip umum pembelajaran. Tujuannya agar kita mampu memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini nanti otomatis. Kalau udah selesai. Iya. Terangilah Indonesiaku, terangilah hati dan pikiranku. Nanti kan sudah ibu tonton. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip. Nah, Siapa ya? Uji. Nah, sudah 7 orang nih yang sudah lulus ini Bapak Ibu ya. Oke, Pak Sonoro Doja, mana Pak Sonoro? Oke, belakang udah lulus. Oke. Ya, yang sudah lulus punya kewajiban nge-share ke temannya, teman sebelahnya ya. Tidak sampai juga. Maka sepanjang masih bisa dibuka, Itu saya kami lihat sudah. salahnya di mana. Oke, mengapa pakai belum? Oke, sasaran, oke. Kedua, iya ada umpan baliknya, pakai Google Form, oke. Kan bisa di. Terus Bu Evi mana Bu Evi? Salin link ya? Oke, sudah lulus kita Salin link ya? Enggak, salin link enggak. Enggak. Balik lagi. Balik sini back ya. Terus, itu sudah. Sekarang ini latihan. Bu Yunia Kustina, mana Bu Yunia Kustina? Iya, Oke, benar bisa dia. ngasih program sebelahnya ya. Tidak salah ulang lagi. Supaya lulus juga Sebelum sebelahnya. Oke. mengajarkan murid dalam belajar. Oke, Pak Sudarsono di murid saya. Oke, oke lulus. Bu Imelda, oh dan lulus juga Bu Imelda. Ya, bisa nengok ke belakang. Oke, kembali. Depannya Bu masih tahu Materi ini. lagi, lanjut lagi kan enggak. Refleksinya apa? Sebenarnya Pak Yusuf. Ini ya. Ada Pak Yusuf seperti itu. Oh ya Pak Yusuf. Kan apa yang paling dominan ada yang paling dominan tetap. Lo yang dikirim jangan kampanye Bu Tri Bestari mana? Nanti Bu cari Ya, mana betul kampanye dijadikan PDF, masukkan ke PNN. Berarti Ibu harus tekan tombol perbaiki dulu kan? Tekan tombol perbaiki, upload ulang. Iya, kan diminta perbaiki kan ya? Ah ya, tekan tombol perbaiki, upload ulang ini. Berarti kirim yang sudah jadi karena kampanye. Oke, ST Sumarni, mana Bu ST Sumarni? Oke, ST Sumarni. Oke, ya sudah boleh nih Bapak Ibu mencari pahala di ruangan ini, ya. Dengan cara banyaknya apa peran memberitahu teman-temannya, yang membantu teman-temannya di sebelah.
Oke, kalau Nah, apa yang terutama gambar mengisi videonya ya. refleksi biasanya Iya, apa bentar lagi terus apa kita refleksi bikin. itu kan Oke, ini ada materinya. Bisa Oh, dibikin banyak-banyak ini. oh itu topiknya bukan kurikulum merdeka ya, topiknya ya. Mau belajar nggak apa-apa, wes. Ya, oke. Topik yang lain ini ya. Kalau beda topik kadang permintaannya beda bapak itu ya. Beda. Resepsi. Kalau topik yang esensi atau yang mandatori ya topik kurikulum merdeka, karena topik kurikulum merdeka itu menjadi syarat untuk aktivitas-aktivitas yang lain tadi. Bu Evi ini pulpen sampean nah? Enggak lah. Positif, tapi topik itu tidak mandatori sih. Mau ngira yang masukkan kurikulum merdeka. Oke, betul ya. Kita tentu sudah lumayan sudah 10 orang ini yang sudah 10 orang yang sudah lulus ya. Kita tunggu untuk yang baik. Saya lanjutkan videonya ini. Cek prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Apa saja prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yuk kita pelajari bersama. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, guru memahami kebutuhan setiap murid. Kemudian guru memutuskan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pikir tumbuh, growth mindset. Murid mengetahui apa yang dipelajari, mengelola tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Dalam konteks kelas misalnya, guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan membuka dialog dengan murid. Guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi melalui teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid berada. Dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, guru membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Guru menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya, misalnya komunitas sebagai mitra belajar. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan.
Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain-lain dapat menjadi konten materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Maka, penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya, guru membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Ibu dan Bapak Guru, kelima prinsip tersebut muncul sebagai respons atas perubahan yang terjadi begitu cepat di dunia dan fakta keberagaman yang kita miliki. Dengan 5 prinsip pembelajaran paradigma baru, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Ibu dan Bapak Guru, setelah memahami prinsip pembelajaran yang memihak kepada murid, apa yang selanjutnya kita dapat lakukan untuk mendampingi proses belajar murid? Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Ini yang ada harus dikoreksi juga nih Bu Mas Riani Adi Saputro. Yang dikirim bukan kanvanya Pak. Ya, jadi kirim yang sudah ada embel-embel guru Kemdikbud. Bukan kanva hasil editan kanva, tapi sudah dalam bentuk aksi nyata. Buat Tika Arianti Minggu, ada. Ya, dikirim jangan kanvanya, tapi sudah dalam bentuk PDF yang dimasukkan ke aksi nyata. Oleh karena itu, maka tadi syaratnya adalah nonton semua video tadi, jawab pertanyaan di sana, baru menu aksi nyata yang muncul ini diupload. Nah, nanti yang terakhir jawab aksi nyata yang ini. Nah, ya, jadi ini kan dari kanva. Oke, silakan dikoreksi dulu. Punya Putika, Pak Mas Riani Adi Saputro sama Putri Lestari. Ya, dikirim dan dikirim ulang. Ya, kemana ada pertanyaan? Ulang lagi. Caranya dibuat Iya. Tentang SHC ya. SHC itu dibuat di sini ada game education. Game edukasi itu juga dimasukkan di rumah belajar. Dan ini pada masa COVID itu membantu sekali Bapak Ibu ya. Karena konten-kontennya itu yang membuat Bapak Ibu guru di Indonesia sesuai dengan tujuan kompetensi pembelajaran ya. Alamannya di rumahbelajar.kemdikbud.go.id ya. Tadi di depan, di slide depan ya. Lupa saya wireless ya. Ini ada sumber belajar, ada kelas maya, ada bank soal juga ya. Kemudian jumlah kontennya ini ada untuk umum itu ada 2000-an, SD ada 1000 konten, SMP ada sekitar 400-an, SMA ada mungkin sekitar 200-an konten, SMK dan PAUD itu sedikit gitu. Ini salah satu konten-konten yang populer, ada BDN kelas 4 itu yang SD ya. Kemudian menata bola, itu ada game edukasi, ada video, game edukasi, lem maya. Kemudian ada juga tadi Pak Yahya menyampaikan kelas maya ada lautan elektronik ya, BDR. Nah ini Bapak Ibu caranya adalah Bapak Ibu masuk di belajar.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun belajar ID, jadi single sign on SSO. Kalau zaman dulu tuh untuk masuk itu masuk apa? Padamu, wah masuk. Terus masuk apa lagi? Masuk apa lagi? Ada kode beda lagi. Info GTK ini lagi. Betul kan? Sampai akunnya aja lupa, apalagi passwordnya. Wong sekarang aja ada passwordnya lupa, apalagi dulu password akunnya banyak, passwordnya banyak, lupa semua. Akhirnya Bapak Ibu guru
tidak berkomunikasi secara nasional di online ya. Sekarang makanya ada single sign on. Jadi satu kali pintu kunci satu masuk, yaitu pakai akun belajar ID. Difasilitasi di mana? Di platform Kementerian Pendidikan. Ada platform Merdeka Mengajar. Ada platform untuk yang rumah belajar pakai akun itu juga. Si PKB pakai itu juga, ya, sehingga nggak lupa. Namanya guru itu makin tua makin lupa, apalagi muridnya aneh, ya. Ini kemarin kelakuannya kayak gini, besok kelakuan gini. Aku dari lupa karena mikirin anak ini dari jadi lebih baik, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mikirkan untuk anak, bukan untuk kita kan, untuk anak. Tapi mikirin anak untuk jadi lebih baik gimana? Sehingga aku jadi lupa, ya. Sampai tidak aktif, ya. Tadi disampaikan Pak Taufik tadi Pak ya, saking semangatnya Bapak Ibu guru di sini sehingga lupa mengaktifkan. Karena sangat aktif di kelas, sangat memikirkan siswa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan ini nanti saya yakin, yang tadi Bapak tadi langsung diumumkan ke siswa, ayo begini, ya kan? Oke. Nah ini akun belajar tadi juga bisa untuk pelapor pendidikan, siplah, akas dan sebagainya. Dan sekarang banyak sekali platform-platform yang untuk membantu dalam pendidikan. Jadi kepala sekolah nanti masuk sini linknya. Bahkan pengawas sudah otomatis. Bahkan sampai ada penilaian kinerja. Itu tadi saya ada yang diskusi tadi. Penilaian kinerja itu kalau dulu kan itu terkait sistem itu. Tadi Pak ini kompetensi ini upload di mana dokumennya? Ya itu kan sebenarnya wewenangnya kepala sekolah nanti yang menilai. Tapi kepala sekolah nanti dinilai bagaimana Bapak Ibu guru itu ada bukti bahwa dia melakukan pelatihan. Tapi untuk menilai dia itu sebagai pertimbangan. Yang dinilai guru adalah proses perbaikannya di kelas. Yang observasi, ya kan? Ya Bapak Ibu kalau sudah daerah itu yang dinilai adalah observasinya. Observasi yang mana? Kegiatan di kelas. Kegiatan di kelas Bapak Ibu dipilih Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikan. Yang merah yang mana? Yang kuning yang mana? Oh, bagian tentang kedisiplinan. Yang merah. Kalau sekolah jalankan Bapak Ibu pilih yang kedisiplinan, pilih. Kan gitu Bapak Ibu yang membuat RHK kan kedisiplinan. Nanti di situ ada indikatornya. Bapak Ibu di kelas itu melatih kedisiplinan itu indikatornya telah melakukan. Di kelas ada tindakan seperti ini, di kelas ada tindakan seperti ini. Waktu observasi, kalau sekolah tinggal nyentang aja. Oh dia dilakukan, tinggal centang aja. Kalau dulu kan berdasarkan kepala sekolah, ya kan? Oh bagus, oh kurang nih, padahal sudah bagus. Menurut kepala sekolah kurang. Nah sekarang sudah ada indikatornya. Dan hanya perbaikan yang di saat rapor disarankan saat itu untuk semester tersebut. Sehingga tiap tahun dan tiap semester ada perbaikan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Dampaknya di mana? Dampaknya nanti di AKM. Waktu AKM, apakah guru melakukan ini? Oh iya, iya. Sehingga terwujud di kelas indikatornya melakukan ini, berarti sekolah itu sudah hijau. Jadi bukan nilai pengetahuannya IPA-nya naik tinggi, bukan gitu, tapi prosesnya. Jadi benar-benar kegiatan sistem pembelajaran yang dinilai atau rapor pendidikan jadi terbentuk dengan baik. Nanti kalau Bapak Ibu memahami, saya pun ini insya Allah kalau memang dijalankan dengan baik, nanti dengan sendirinya pengetahuan itu akan meningkat. Kenapa? Karena merdeka belajarnya anak-anak betul terbantu, tidak dibebani dengan pengetahuan IPA saja, tapi seni juga benar-benar mencuat tinggi. Ya, saya senang di sekolah saya, alhamdulillah. Yang dulu misalkan ya karena ada panas, itu kadang yang suka musik itu nggak naik. Sekarang malah banyak yang naik daun tuh. OSN lolos, tari, puisi, pantomim, pada lolos karena ikut kurikulum itu. OSN ada juga, anaknya berbeda-beda, bukan itu aja. Dan ini terbukti Bapak Ibu di sekolah kami itu pemain pantomim lolos. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sudarsono, asal dari SMA Negeri 1 Petian Besar, Kutai Barat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah gara-gara saya diundang ke sini, Pak. Ternyata saya baru tahu kalau selama ini saya pakai akun yang sudah lama. Ternyata saya kan dulu dari SMK, kemudian pindah ke SMA. Ternyata pada saat saya diundang di sini, akun saya masih SMK. Baru saya tanya operator, Pak, saya punya akun lain dah, Pak. Ternyata dikirim saya punya akun, Pak. Ya bersyukur sekali karena itu saya diundang sini, jadi tahu apa permasalahan selama ini, Pak. Kemudian untuk keseluruhan materi yang disampaikan sangat menarik, mudah dipahami, gamblang, enak dimengerti, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia dari datang saya ke sini hingga saya tidur, mau disiapkan luar biasa, Pak. Tidur saya kedinginan, makan saya kekenyangan, Pak. Pokoknya luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ni Made Atnyani. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Bontang. Saya mau refleksi dengan menggunakan metode 4P. P pertama, peristiwa. Terus terang Pak, saya ini di sekolah adalah penggerak komunitas yang ngajak-ngajakin orang untuk belajar ID. Tapi kok dapat surat katanya nggak aktif. Wah, segudang pertanyaan di kepala saya, Pak. Segudang pertanyaan, teman-teman juga ngeledekin saya, ketawa-ketawa gitu kan. Terus habis itu saya sudah mencatat banyak sekali pertanyaan. Begitu saya udah datang ke sini, memang benar di sekolah saya juga ada banyak murid yang akun belajar ID-nya nggak aktif dan lain sebagainya. Saya bahkan pernah menghubungi Mbak Evi, gimana bantuannya nih untuk anak-anak saya yang belum punya belajar ID dan seterusnya. Akhirnya setelah sampai di sini, ngikutin materi-materinya, saya dapat hal-hal baru. Dan hal baru bagi saya di sini adalah terjawablah pertanyaan-pertanyaan yang udah saya list. Meskipun saya nggak angkat tangan, tapi saya benerin, saya catat jawabannya. Ini kalau ada pertanyaan ini jawabannya ke sini gitu. Saya catat. Jadi yang paling berkesan Pak, hal barunya adalah ternyata akun belajar ID itu kenapa diberi segmen, diberi SMA, SMK, SMP itu karena untuk pemetaan. Awalnya itu kita di sekolah, kenapa biar nggak repot ini kita, karena masalahnya Pak, yang SMP lulus SMP udah pakai belajar ID, masuk SMA nggak perlu Bu, kita kan sudah punya, nggak mau aktifin Pak. Alasannya mereka udah punya SMP. Nah akhirnya di sini saya tahu bahwa mereka dipetakan sehingga yang lama itu kemungkinan akan dihapus. Itu yang hal terbarunya. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian komitmen ke depannya Pak, sepulang dari sini sepertinya saya harus membuat kelas besar untuk menjelaskan kepada murid-murid kami di sekolah. Karena saya di sekolah juga humas Pak, jadi ngasih tahu juga informasi-informasi penting ini untuk mereka tahu bahwa kemungkinan akunnya akan hilang kalau udah lulus, jadi perlu untuk memigrasikan akun. Terima kasih kepada para panitia dan saya terkejut karena biasanya kalau saya pelatihan itu Pak suka molor-molor, tapi di sini enggak. Jadi saya merasa senang. Jadi waktu itu biasanya saya kan pelatihannya itu di Kemendikbud di pusat kurikulum itu tepat waktu dan ada target harian. Nah begitu ketemu latihan di sini ada targetnya juga, ada yang harus dikerjain, ada yang harus ini, jadi kayak berasa ini puskurjar banget gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Itu demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Uli. Saya guru BK dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Kebetulan yang diundang untuk hadir di sini dalam keadaan cuti melahirkan, sehingga yang menghubungi saya kepala sekolah sama operator dapedik saya Ida. Awalnya ini pertama kali saya ikut pelatihan. Awalnya saya masih bingung kenapa
saya diputus karena posisinya kan saya guru BK, sedangkan banyak guru-guru teknologi. Ternyata tiba saya di sini pematerinya sangat menyenangkan. Yang awalnya saya malas, masih aksi nyata belum selesai beberapa dari materi bimbingan konseling, sekarang jadi semangat mau untuk aksi nyatanya. Dan untuk panitianya cukup keren. Hasil-hasil nanti videonya ada di link YouTube ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Mantap makanya. Kepada panitia, alhamdulillah luar biasa. Penyambutannya luar biasa, makanannya juga tadi enak. Kemudian pemateri Pak Bakrowi dan Pak Yahya luar biasa. Materi yang disampaikan sangat menarik Pak, alhamdulillah. Kedepannya nanti akan saya aplikasikan Pak ke dalam pembelajaran saya. Harapan kedepannya bagi kita yang dipilih, kata Pak Taufik, kita ini luar biasa, ya biasa di luar. Luar biasa karena dari sekian banyak orang guru yang ada di Kalimantan Timur, kita dipilih Bapak Ibu. Harapan kedepannya nanti kita sampai di sekolah, kita diseminasikan apa yang kita dapat di sini ke teman-teman di sekolah. Mantap. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Pantun Pak ya sedikit. Ini singkat aja. Ambil cucian di rumah kasih. Cukup sekian dan terima kasih.